Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Lubis dari kelas TRPL 2B pagi. Ingin menjelaskan ATS, Asesmen Tengah Semester Pemrograman Basis Data. Langsung saja untuk soal yang pertama, itu yang A. Buatlah bentuk tabel tidak normal atau anomalies form dari dokumen di atas. Itu dari eh, faktor pembelian barang yang ada di PDF di Learning. Itu saya buka melalui handphone PDF-nya. Jadi untuk tabel tidak normal, bentuk tabel tidak normal itu seperti ini. Itu masih ada data yang double seperti ini. Nah, lanjut untuk yang B itu lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Jadi untuk yang pertama itu 1NF, normalisasi pertama itu seperti ini. Itu datanya atau recordnya sudah bernilai 1, tidak ada lagi data yang double. Itu juga sama ininya dengan yang sebelumnya. Itu ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, jumlah, dan total faktur. Lanjut, untuk normalisasi kedua atau 2NF, itu terdapat beberapa relasi pada normalisasi kedua. Yaitu ada relasi supplier, ada kode supplier, dan nama supplier. Lalu ada relasi barang, ada kode barang, nama barang, dan harga. Lalu ada relasi faktur, ada nomor faktur, kode barang, kode supplier, tanggal, jatuh tempo, dan quantity. Lanjut untuk normalisasi ketiga atau 3NF, ada relasi faktur, ada nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier. Dan ada relasi transaksi barang, yaitu ada nomor faktur, kode barang, dan quantity. Pada normalisasi ketiga ini agak sedikit ada perubahan sedikit. Jadi untuk atribut quantity ini dia berubah ke relasi transaksi barang karena atribut quantity ini bergantung pada kode barang dan juga nomor faktur. Seperti itu. Lanjut untuk yang C, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Jadi seperti ini ada tabel supplier, lalu ada tabel barang, lalu ada tabel faktur, lalu ada tabel transaksi barang. Dan ini sudah berelasi, ada tali atau ini untuk relasinya antara tabel, antara setiap tabel. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang D, itu lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Itu ada saya screenshot seperti ini untuk penerapan SQL. Tapi langsung saja kita ke localhost php myadmin. Oke, jadi seperti ini untuk penerapannya. Ada tabel barang, tabel faktur, tabel supplier, dan tabel transaksi barang. Oke, lanjut untuk perintah selanjutnya itu adalah lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh. Minimal 5 record data untuk DML. Oke, langsung saja kita untuk perintah yang pertama, yaitu DDL, masih memproses. Jadi untuk DDL ini saya akan menambahkan kolom alamat pada tabel supplier untuk perintah DDL dan menggunakan alter table. Oke, masih memproses. Oke, sudah kita buat. Alter table supplier add kolom. Karena kita menambahkan kolom alamat. Kita kasih tipe datanya varchar 20. Oke, kita kirim. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Kita lihat untuk tabel supplier
Apakah ada alamat? Oke, ada alamat di sini dan ada data yang sudah ditambahkan sebelumnya. Data kode supplier dan nama supplier. Oke, untuk DDL sudah. Kita masuk ke DML. Untuk DML, perintah pertama, saya akan menginsert atau menambahkan data ke tabel supplier dengan menggunakan insert into supplier. Itu ada kode supplier, lalu nama supplier, lalu ada eh, alamat yang baru ditambahkan tadi. Lalu value-nya bisa kita taruh A10. Lalu misalnya namanya Risol Mayo. Lalu alamatnya di Jakarta. Oke, kita kirim. Oke, berhasil. Kita lihat untuk supplier. Oke, sudah ada A10 Rizal Mayo Jakarta. Lanjut untuk yang kedua, saya masih akan menginsert. Tapi kali ini untuk tabel barang. Insert into barang. Kode barang. Nama barang. Dan juga harga. Dengan value. Dan kita masukin A03. Dengan nama kulkas misalnya. Kulkas. Lalu harganya 500.000. Oke, kita kirim. Berhasil. Kita lihat untuk tabel barang. Oke, sudah ada A03 kulkas dan harganya 500.000. Juga sudah ada beberapa kode barang, nama barang dan harga yang sudah ditambahkan sebelumnya yang sesuai dengan faktur pembelian barang. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, saya akan mengupdate tabel supplier. Update supplier. Saya akan mengupdate set nama menjadi Batam. Jadi Batam. Where kode supplier tadi adalah A10. Oke. Kita coba kirim kolom nama. Infill this. Oh, set alamat. Salah, bukan set nama. Oke, kirim. Oke, berhasil. Kita lihat untuk tabel supplier. Oke, A10 Rizal Mayo, alamatnya Batam. Sudah terupdate dari yang sebelumnya Jakarta. Oke, lanjut untuk yang keempat, perintah DML. Sama, saya akan masih menginsert kopian tadi. Tapi saya akan mengupdate dari tabel barang. Itu set harga. Set harga menjadi 800.000. Where kode barang A03. Oke, kita kirim. Oke, sudah. Kita lihat tabel barang. Oke, A03 kulkas 800.000 sudah terupdate dari yang sebelumnya 500.000 harganya. Oke, lanjut untuk perintah DML yang kelima. Saya akan mendelete itu dari delete
from dari tabel supplier, where kode supplier, sama dengan A10. Oke, saya akan delete. Oke. Oke, sudah kita lihat tabel supplier. Oke, untuk A10 sudah dihapus, sudah di-delete. Tinggal tersisa yang tadi, yang awal, G01 dengan nama supplier Gobel Nustra dan S02 dengan nama supplier Hitachi. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Itu buatlah database dengan nama DBATS Teori PBD No2. Oke, itu sudah saya buat untuk DBATS Teori PBD No2. Lalu buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Jadi untuk atributnya itu ada ID dengan tipe data integer 5, lalu ada nama dengan varchar 20, alamat dengan varchar 20 dan gaji dengan integer 10. Lalu masukkan data-data berikut. Lalu untuk data-datanya sudah saya masukkan seperti ini. Ada ID 100 sampai 108 dengan nama Arif sampai dengan nama Zakiuddin dan ada alamat beserta gaji. Oke, lanjut untuk perintah selanjutnya itu hapuslah record dengan ID 100. Oke, hapuslah record dengan ID 100. Berarti kita ke SQL, kita bisa ketikkan delete from pegawai, where ID 100. Oke, kita kirim. Oke, berhasil. Kita lihat di tabel pegawai. Oke, sudah tidak ada 100 yang itu awalnya Arif sudah dihapus. Oke, lanjut. Update data untuk ID 101 dan 102. Oke, diupdate. Langsung saja kita update. Set nama. Itu namanya di sini Naila. Lalu alamatnya itu Surabaya. Lalu gaji. Lalu gaji itu sama dengan 10.000. Oke, itu where ID 101. Oke, kita bisa copy terlebih dahulu. Oke, mungkin ini ada update from pegawai. Jadi kita tambah. Oke, seperti ini. Oh, update pegawai. Oke, sudah kita kirim. Naila Surabaya 10.101. Oke, kita tambahkan lagi untuk yang kedua. Itu ada dengan nama Raffi. Raffi dengan alamat Semarang dengan gaji 14.000. Where ID 102. Oke, kita kirim. Oke, berhasil. Kita lihat sekarang tabel pegawai. Oke, untuk ID 101 dan 102 itu sudah berubah ke Naila dengan alamat Surabaya dan gaji 10.000. Juga 102 dengan nama Raffi, alamat Semarang dan gaji 14.000. Sudah berubah, sudah terupdate. Yang awalnya itu adalah Andi dan Burhan. Sekarang menjadi Naila dan Raffi. Oke, lanjut.
Lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Oke, berarti semua kolom dari tabel pegawai, select from pegawai. Oke, ini adalah select from pegawai, menampilkan semua data yang ada pada tabel pegawai. Lanjut. Eh, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Berarti select nama, gaji from pegawai. Oke, kita kirim. Oke, menampilkan nama beserta gaji dari tabel pegawai. Oke, lanjut. Kolom nama, alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Berarti select nama, alamat from pegawai, where nama like F. Oke, seperti ini. Kita kirim. Oh, error galat. Wah, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama awalan F. Oh, kebalik F duluan. Nah, seperti ini. Juga masih error, masih galat. Select nama, alamat from pegawai, where nama like. Coba tanpa spasi, seperti ini. Apakah bisa? Select nama, alamat from pegawai. From pegawai. Nama dengan awalan F. Bernama like F. Seharusnya bisa. Snare. Oh, masih error. Oh, tidak perlu pakai sama dengan sepertinya. Dicoba. Oh iya, Alhamdulillah. Oke, datanya keluar. Itu ada nama Fikri dan Faris dari Madiun dan Malang yang mempegawai dari tabel pegawai dengan nama berawalan F. Oke, selanjutnya kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Oke, sekarang dengan akhiran N sama seperti tadi, select nama, alamat, form pegawai, where nama like tidak usah pakai sama dengan ini N. Ya, seperti ini. Kirim. Oke, berhasil.
Itu ada nama Ivan dan Zakiuddin dari Kediri juga Surabaya. Untuk nama yang berakhiran huruf N. Oke, lanjut. Perintah selanjutnya, kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Berarti select nama gaji pegawai bergaji besar dari 15.000. Oke. Kirim. Berhasil. Ini adalah data yang keluar, data tampil yang gajinya besar dari 15.000. Oke, lanjut. Kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Oke, berarti itu semuanya select nama. Kolom nama, alamat, dan gaji. Alamat, gaji, lalu dari tabel pegawai, where gaji besar dari 13.000. N, alamat di Surabaya. Oke, coba kita kirim. Oke, itu ada Sigit dan Zakiuddin, sama-sama dari Surabaya, tapi Sigit gajinya 20.000 dan Zakiuddin 21.000. Dan gajinya besar dari 13.000. Oke, lanjut. Kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Berarti select nama gaji pegawai where gaji between, karena range gaji kita memakai between antara 15.000 and 20.000. Oke, kita kirim. Oke, berhasil. Itu ada data yang keluar, ada 4 nama dan gajinya besar dari, dan gajinya berada di antara 15.000 hingga 20.000. Oke, lanjut. Itu gaji, gaji max, min, dan rata-rata dari tabel pegawai. Berarti select max gaji sebagai gaji maksimal, kita buat, lalu min gaji gaji minimal, dan average rata-rata gaji buat sebagai rata gaji. Jangan lupa dari form pegawai. Oke, coba kita kirim. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Itu jadi ada gaji maksimal itu 21.000, gaji minimal 10.000, dan rata-rata gajinya adalah segini rata-rata gajinya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 3, itu buat database dengan nama DBATS teori PBD nomor 3. Lalu buat tabel dengan nama barang seperti berikut. Itu sudah dibuat untuk DBATS teori PBD nomor 3. Lalu untuk tabel barang sudah dibuat.
sedang memproses. Lalu untuk tabel barang ini ada KD barang dengan tipe data varchar 6, lalu ada nama varchar 20, harga beli integer 9, harga jual integer 9, dan jumlah integer 3. Lalu untuk isinya itu untuk KD barang itu ada LST 001 dengan nama lem setan dan harga belinya 2.000, harga jual 2.200. Jumlahnya itu 0. Lalu ada juga pen 001 dengan nama pensil alis, harga belinya 1.000, harga jualnya 1.200, jumlahnya 50. Selanjutnya buat tabel detail pembelian seperti berikut. Untuk detail pembelian, ini detail pembelian. Untuk detail pembelian itu masih kosong. Untuk datanya, untuk strukturnya itu ada KD barang sama varchar 6, harga beli, harga jual integer 9, lalu jumlah integer 3, tapi ada operator pada detail pembelian. Itu varchar 8. Ini bisa di refresh juga terlebih dahulu localhost. TS teori PBD, DBTS teori PBD nomor 3, barang. Oke, karena nomor 3 sudah terisi juga, jadi selanjutnya kita masuk ke nomor 4, itu buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Oke, kita buat di SQL triggernya, mengikuti dari yang PDF yang di learning. Kita buat delimiter, lalu trigger dengan nama stok barang, lalu before insert on detail pembelian, lalu for each row, ya, row, lalu begin, lalu update barang, set jumlah sama dengan if is null, lalu jumlah plus 0, jumlah, lalu plus new, jumlah, lalu where kode barang sama dengan new titik kode barang. Oke, lalu n delimiter. Oke, kita kirim. Oke, berhasil. Lalu masuk perintahnya, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian.
Lalu lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Berarti kita ke SQL menggunakan insert into tabel pembelian. Tabel pembelian tuh tadi ada isinya eh, detail pembelian. Oke. Jadi itu isinya ada kode kode barang, lalu ada harga beli, lalu ada harga jual, lalu ada jumlah, dan juga operator. Oke, nah, untuk value-nya kita isi, kode barangnya itu misalnya pen 001, harga belinya itu 1000, lalu harga jualnya 1200, lalu untuk jumlahnya kita masukin 15, dan operatornya misalnya kita masukin Andi. Oke, coba kita kirim. Oke, berhasil. Lalu lihat berapakah jumlah barang LST 001 sekarang. Kita lihat, berarti select from detail, select from barang, select from barang, where kode barang, where kode barang tuh LST 001. Kita coba select from-nya apa? Select barang. Kita coba kirim. Oh, select jumlah. Lalu from barang. Oke, kita kirim. Oke, itu jumlahnya 0. Karena tadi kita menambahkan ke detail pembelian dari kode barang yang pen. Lalu untuk sekarang perintahnya lakukan lagi untuk insert barang LST 001 sebanyak 10. Lalu berapakah jumlah stok barang LST 001 sekarang? Jadi kita masukin lagi yang tadi, tapi sekarang itu jadi LST 001. Lalu itu untuk harganya, harga beli 2000. Lalu untuk harga jual ada 2200. Lalu jumlahnya 10. Operatornya misalnya Anis. Oke, kita kirim. Dia berhasil. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya, select jumlah from barang, where kode barang, terus kode barang tadi LST 001. Oke, kita lihat sekarang jumlahnya berapa. Oke, jumlahnya 10 untuk barang. Jadi yang tadi telah ditambahkan untuk pensil alis yang awalnya tadi itu 50, setelah ditambahkan 15 jadi 65. Lalu lem setan tadi yang awalnya 0, setelah ditambahkan itu menjadi 10. Seperti itu. Oke, untuk perintah selanjutnya itu ada beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat.
Oke, jadi untuk trigger yang dibuat itu, oke, untuk trigger yang dibuat itu tadi ada delimiter untuk sebagai pembukanya, lalu ada create trigger stok barang. Itu create trigger itu berarti untuk perintah untuk membuat trigger dengan stok barang, itu namanya nama trigger dan stok barang. Lalu before insert on detail pembelian berarti sebelum ditambahkan baris baru ke dalam tabel detail pembelian. Lalu for each row, itu for each row adalah untuk agar trigger itu agar dieksekusi setiap baris baru ditambahkan. Lalu begin update barang set itu untuk menambahkan eh, untuk memperbarui jumlah barang pada tabel barang. Lalu set jumlah if is null, jumlah nol, jumlah itu eh, untuk nilai untuk nol, untuk menetapkan ke nilai nol jika nilainya nol. Kemudian menambahkannya ke dalam menambahkannya dengan jumlah yang baru dimasukkan. Lalu untuk where kode barang sama dengan new kode barang itu berarti barang berdasarkan barang yang sesuai berdasarkan kode barang yang baru dimasukkan ke dalam tabel detail pembelian. Lalu N untuk menutup trigger, dan terakhir untuk mengembalikan delimiter semula, untuk mengembalikan delimiter ke nilai semula dengan titik koma. Jadi seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.